Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka kembali dengan saya, Diafani Amalia, NIM 3119004 dari kelas studi terjemah Al-Quran IATA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai salah satu pembelajaran dari studi terjemah Al-Quran, yaitu metode-metode penerjemahan Al-Quran. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sekilas tentang definisi penerjemahan Al-Quran, kemudian berlanjut pada pembahasan utama yaitu metode-metode penerjemahan Al-Quran, dan selanjutnya akan dibahas pula sedikit tentang problematika apa saja kiranya pada proses penerjemahan Al-Quran. Definisi penerjemahan Al-Quran. Penerjemahan secara umum dapat dipahami sebagai proses pengalihan bahasa atau gagasan dari satu bahasa ke dalam bahasa lainnya. Maka penerjemahan Al-Quran dapat dipahami sebagai proses mengalih bahasakan firman-firman Allah yang terangkai dalam bahasa Arab ke dalam bahasa lainnya, seperti bahasa Indonesia, Inggris, Persia, Jerman, dan lain sebagainya. Tujuan dari penerjemahan Al-Quran itu sendiri adalah untuk mengetahui atau memahami intisari firman-firman Allah dari bahasa Arab yang telah diterjemahkan, terkhusus untuk kita orang-orang awam yang tidak dapat mengetahui secara langsung arti atau makna firman Allah tersebut dalam bentuk bahasa Arab. Orang yang menerjemahkan Al-Quran disebut mutarjim. Perlu kita ketahui dan kita garis bawahi pula bahwa terjemah Al-Quran tidak dapat diartikan atau dianggap sebagai makna murni dari Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran tersaji dengan lafaz yang memiliki ragam gaya untuk maksud yang bervariasi. Metode penerjemahan Al-Quran. Metode penerjemahan adalah teknik yang digunakan oleh seorang mutarjim saat hendak memutuskan menerjemahkan suatu ayat. Secara umum, penerjemahan Al-Quran dibagi menjadi dua macam metode. Yang pertama, metode penerjemahan harfiah, dan yang kedua, metode penerjemahan tafsiriyah. Metode penerjemahan harfiah. Metode ini dilakukan dengan menerjemahkan kata demi kata dalam setiap ayatnya. Biasanya dapat dilakukan melalui langkah-langkah. Yang pertama, mengetahui huruf-huruf tambahan pada awal dan akhir kalimat. Yang kedua, mengetahui makna kata sambung. Yang ketiga, memperhatikan bentuk kalimat. Yang keempat, mengetahui arti akar kata pada setiap kalimat. Kalimat di sini yang dimaksudkan adalah ayat-ayat Al-Quran. Metode penerjemahan tafsiriyah. Metode ini lebih dikenal dengan metode maknawiyah, atau metode yang dilakukan oleh seorang mutarjim dengan lebih mengedepankan maksud atau isi kandungan yang terdapat dalam setiap ayat. Metode ini tidak terikat dengan susunan dan struktur gaya bahasa. Dengan demikian, upaya menafsirkan Al-Quran lebih banyak mengandalkan kepada ijtihad seorang ulama. Karena menafsirkan Al-Quran adalah suatu usaha seseorang untuk mengetahui maksud dari teks-teks Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Menafsirkan Al-Quran bisa dilakukan dengan cara sederhana, dapat pula dilakukan dengan cara yang luas. Penafsiran Al-Quran dengan cara sederhana, misalnya seperti dalam tafsir ijmali, di mana penafsiran ini dilakukan dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara global. Sementara menafsirkan Al-Quran dengan skala yang luas, seperti pada tafsir tahlili, yaitu menganalisa setiap ayat Al-Quran dari berbagai macam seginya, seperti arti kata, kedudukan i'rabnya, unsur balaghahnya, asbabun nuzul, munasabah antar satu ayat dengan ayat lainnya, dan masih banyak lagi. Bersamaan dengan itu, ada satu bentuk penafsiran yang banyak digandrungi, yaitu tafsir tematik. Tafsir tematik merupakan menafsirkan Al-Quran melalui tema-tema tertentu. Misalnya seperti ibadah dalam Al-Quran, perempuan dalam Al-Quran, kisah dalam Al-Quran, dan masih banyak lagi. Jika dapat dipahami dengan sederhana, metode penafsiran harfiah adalah sebuah metode yang mana hanya sebatas mengalih bahasakan teks Al-Quran dari bahasa Arab ke dalam bahasa lainnya, seperti bahasa Indonesia. Sementara metode tafsiriyah adalah upaya dalam menyingkap atau memahami Al-Quran tidak hanya sebatas mengalih bahasakan,
teks-teks atau ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalamnya, melainkan memaknai Al-Quran dengan lebih jauh dan lebih mendalam. Yang mana tentunya ketika kita akan menafsirkan suatu ayat, haruslah terlebih dahulu mengetahui terjemahan harfiah dari ayat tersebut. Tentunya dalam proses penerjemahan Al-Quran itu sendiri tidaklah berjalan dengan mulus. Pasti ada beberapa macam problematika yang dihadapi di dalamnya. Dari beberapa jurnal yang sudah saya baca, secara umum problematika yang dihadapi ketika seorang mutarjim melakukan proses penerjemahan Al-Quran yaitu antara lain, problematika yang pertama adalah masih terdapat ketidaksetujuan ketika menggunakan metode harfiah atau lafadz saat melakukan proses penerjemahan Al-Quran. Alasannya, linguistik atau penerjemahan Al-Quran dari bahasa Arab ke dalam bahasa lainnya itu syarat dengan kesulitan. Selain itu, perbedaan dari bahasa satu dengan bahasa lainnya itu cukup beragam, bahkan berpotensi mereduksi makna ayat yang sesungguhnya. Selanjutnya, problematika terjadi pada kesenjangan seorang penerjemahan Al-Quran dengan penulis. Kemudian, ada pula rasa kekhawatiran ketika terjemahan Al-Quran ini disajikan berpotensi akan dianggap sebagai Al-Quran Latin, padahal terjemahan Al-Quran atau penerjemahan Al-Quran ini tidak dapat dianggap sebagai makna murni dari teks Al-Quran itu sendiri. Dan problematika yang terakhir yaitu, acapkali ketika terjemahan Al-Quran ini dipublikasikan, ternyata masih terdapat kekurangan dalam memenuhi standar. Nah, hal ini berpotensi akan mengaburkan pemahaman kita terhadap makna ayat. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian tadi yang dapat saya jelaskan mengenai metode-metode penerjemahan Al-Quran. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bahwasanya metode penerjemahan Al-Quran ini terdapat dua metode harfiah atau lafadz dan metode tafsiriyah, di mana keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Selain itu, perlu diingat juga bahwa terjemah Al-Quran tidak dapat semata-mata dianggap sebagai makna murni dari teks Al-Quran itu sendiri, melainkan membutuhkan pemahaman yang lebih jauh dan mendalam lagi untuk menyingkap makna-makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kita juga harus tetap mempelajari terjemah Al-Quran sebagai suatu upaya kita untuk lebih jauh mengenal dan memahami lebih dalam firman-firman Allah menggunakan bahasa kita sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.